Sobat Trader, jumpa lagi ya dengan saya Sony Ismail, masih di channel kesayangan kita, Sony Ismail Channel, yang mana channel ini membahas seputar tips dan trik tentang trading forex dan seputar instrumen-instrumen investasi yang lain, baik itu kripto, saham, maupun instrumen-instrumen yang lainnya. Menanggapi beberapa pertanyaan dari para subscriber yang mereka sebenarnya sih bingung ya. Jadi tiap mereka ambil posisi mereka bingung sebenarnya untuk harga ini, untuk trennya kecenderungannya dia mau bullish atau bearish ya. Karena kita tahu ya bahwa banyak yang masih bingung bagaimana sih cara menggunakan time frame dengan benar ya. Mereka sering tertipu karena mereka melihat di time frame daily trennya lagi bullish ya, namun mereka masuk di H4 itu bearish ya, sedangkan mereka masuk di H1 malah kecenderungannya juga bullish. Nah, di sini membuat para trader di sini bingung ya, bahkan para newbie pun ya sering-sering salah langkah untuk menentukan apakah posisi yang diambil itu buy atau sell. Nah, sebenarnya sih semua dari time frame itu saling berkaitan ya, semua time frame itu saling berkaitan, jadi tidak ada yang lebih terbaik ya, katakanlah di daily, di sini di daily ya, kita bisa lihat di daily ini di sini ya, ini adalah trennya bearish ya, sudah jelas ini trennya bearish ya, dia turun. Nah, kita masuk di H4 lagi, di H4 kecenderungannya dia juga bearish, bisa kita lihat di sini ya. Terus kita coba masuk di H1. Nah, di H1 dia kecenderungannya malah ini terjadi reversal atau bullish. Ini ditandai dengan munculnya pattern V ya. Nah, sebenarnya posisi apa yang kita ambil ya? Apakah kita ambil posisi sell sesuai di time frame yang daily dan H4 tadi? Apakah kita ambil posisi buy sesuai di H1 ini ya? Karena di sini kecenderungan dia membentuk pola yang cukup profitable, yaitu pattern V, yang merupakan tanda reversalnya sebuah tren ya. Kembali lagi ke konsep dari time frame itu sendiri ya. Sebenarnya time frame ini tidak ada yang terbaik. Jadi entah itu di daily, H4, H1, M30, bahkan M1 sekalipun, semuanya saling berkaitan ya. Ibarat kata kalian melihat sebuah peta Indonesia ya. Ibarat peta Indonesia itu adalah daily ya. Jadi terus kalian masuk di Pulau Jawa saja ya, itu adalah H4 ya. Setelah masuk di Pulau Jawa, kalian coba zoom lagi, di situ ada kota Surabaya, itu adalah H1 ya. Dan kalian masuk lagi, kalian zoom lagi di posisi Surabaya, nanti kalian bisa menemukan ada kebun binatang Surabaya. Nah, itulah bisa kita analogikan menjadi M30 ya. Jadi seperti itu ya. Bukan berarti kalian melihat daily terus kota Surabaya tadi hilang, tidak ya. Memang kota Surabaya tidak kelihatan jika kita melihat di peta Indonesia karena memang sangat kecil ya. Namun bukan berarti kota Surabaya tersebut hilang. Begitu juga dengan penggunaan time frame ya. Jadi entah itu daily, H4 atau H1, semua itu berkaitan. Nah, di sini akan saya bongkar ya bagaimana cara menggunakan time frame dengan benar. Kalian simak terus ya. Untuk cara saya sebenarnya untuk menentukan arah dari suatu tren, saya melihat di weekly dulu ya. Saya pastikan di weekly dulu apakah dia kecenderungan dia naik atau turun sebelum saya masuk di daily ya. Bukan berarti saya melihat di weekly itu terlalu jauh, tidak ya. Karena memang saya melihat setelah roadmap secara garis besar, apakah dia kecenderungan dia bullish ataupun bearish. Jadi saya coba masuk di time frame weekly, saya lihat secara garis besar. Nah, di sini kita bisa melihat di time frame weekly ya, kecenderungan ini dia memang ada reversal di sini, dia bentuk pattern V ya. Dari kemungkinan dia harga akan naik ya. Dan di sini saya bisa melihat ini ada pola yang lagi-lagi muncul, ini adalah pola V lagi, kecil V lagi di sini. Nah, di sini adalah tanda bahwa dia akan reversal.
Ya, namun ya karena memang di sini dia tertahan oleh area support yang ada di sini, jadi kecenderungannya dia akan naik terlebih dahulu. Ya, jadi forecasting saya di weekly ini kemungkinan di pair out chart ini dia akan naik dulu ke sini. Dia akan naik dulu ke sini, menyentuh area resisten ini, baru lagi drop. Ya. Nah, setelah kita tahu, berarti kemungkinan yang posisi yang bisa kita ambil adalah buy. Ini ditandai dengan posisi RSI yang sudah melengkung dari bawah ke atas. Jadi sinyal buy sudah dimunculkan, ya. Dan di sini ada lagi sinyal buy juga di sini. Adanya, kalian bisa lihat pin bar ini. Ya, pin bar bearish yang cukup panjang di time frame weekly dan dibalas dengan candle bullish di sini. Ini sudah confirm dia untuk naik. Ya, jadi peluangnya kita bisa ambil peluang buy. Ya, terus saya masuk coba di daily. Nah, saya lihat di daily di sini ada bullish engulfing, ya, yang mana kita tahu bahwa bullish engulfing ini merupakan tanda bahwa tren yang awalnya dia bearish berubah menjadi bullish, ditandai dengan ini. Ya, bullish engulfing ini kecenderungannya dia sebenarnya sih cikal bakal terbentuknya pola pattern V, ya, yang mana jika kita zoom di time frame yang lebih kecil yaitu H4, kita akan kelihatan bentuk patternnya. Nah, seperti ini, ya, ini terbentuk pattern V. Ya, jadi kemungkinan yang bisa kita ambil adalah buy. Apakah kita bisa buy sekarang? Tunggu dulu, ya. Di sini kita bisa melihat ada terbentuk divergen di sini, yaitu perbedaan harga dan momentum, ya, yang mana harganya dia turun namun momentumnya dia malah naik. Ini kemungkinan dia akan turun lagi sampai ke sini, kemungkinan turun ke sini menyentuh area resisten sebelah sini, harga langsung naik. Ya, jadi saran saya untuk kalian, jadi kalian tunggu saja, nanti kalian bisa pasang buy limit di pair out chart ini di sini. Ya, setelah dia turun ke sini menyentuh pending order kalian dan tereksekusi, dengan harapan harga akan langsung naik, ya. Naiknya sampai berapa? Nah, inilah yang harus kita ukur, ya. Kalau memang idealnya kita bisa mengukur dari besarnya head and shoulder ini sendiri, ya. Katakanlah di sini dia besarnya, sebentar saya ukur pakai bangun, ya. Saya ukur pakai kotak saja. Nah, di sini, ya, cara klasik seperti ini. Jadi kain kopi ke atas. Ya, ini untuk cara klasik. Ya, namun bagi kalian yang bisa menggunakan Fibonacci, kalian juga bisa pakai Fibonacci. Ya, ya, kalian bisa pakai Fibonacci. Namun kalian harus tunggu dulu dia sudah konfirmasi terbentuk dan tertahan di area sini. Karena di sini memang belum bisa kita tarik, ya, karena memang belum ada swing yang terbentuk di area sini, ya. Jadi saran saya, ya, kalian bisa taruh buy limit di area sini. Buy limit ini di sini. Ini saya ganti warnanya menjadi hitam, ya, untuk buy limitnya. Terus untuk stop loss, saran saya di sini saja, di posisi kepala sini kalian ganti dulu warnanya menjadi merah, ya, stop loss. Terus untuk take profit, ya, saya anjurkan kalian juga taruh di sini di posisi neckline, lehernya, ya. Ini saya ganti warnanya menjadi biru, ya. Nah, untuk alternatif kedua, kalian bisa mencari support resisten terdekat, ya. Katakanlah ini unplanned reversal naik, berarti kalian bisa mencari resisten terdekat, ya. Resisten terdekat berarti di sini. Resisten terdekat berarti dia berada di atas ini, ya. Jadi forecastingnya seperti ini. Ini adalah titik entry kalian, ya. Ini entry, ini stop loss, ini TP1, ya. Jika kalian mampu menahan posisi floating, kalian bisa juga ambil TP2 di sini, ya. Jadi nanti forecastingnya saya gambar, berarti seperti ini nanti polanya. Dia turun terus naik, ya.
Jadi ini sudah konfirmasi bentuk pola head and shoulder. Ya, seperti ini. Ya, bagaimana? Cukup mudah ya, itu ya bagi cara menggunakan multi time frame ya. Jadi kalian nggak usah bingung analoginya. Jadi kalian ikuti saja step by step yang sudah saya utarakan tadi. Ya, insya Allah jika kalian melihat, jika kalian mengerti, nanti untuk melihat sebuah tren akan lebih mudah. Oke, mungkin sampai sini dulu. Saya Sony Ismail mohon pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. If you